Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farniati Rustam. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai filsafat pendidikan. Apakah mungkin manusia berhenti berpikir? Apakah tak ada yang dipikirkan dalam hidupnya? Tentu jawabannya tidak, karena manusia itu makhluk yang gemar bertanya dan selalu mencari terus-menerus jawaban yang benar atau yang dianggap benar. Manusia itu makhluk yang cenderung dan mencintai kebenaran. Itulah awal dari arti filsafat atau filosofia yang merupakan rangkaian dari asal kata philos atau philein dan sophia atau sophein yang memiliki arti mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat dapat diartikan sebagai kegiatan dan hasil berpikir dengan mendalam, radikal, kritikal, dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki dari segala sesuatu. Ada beberapa definisi filsafat menurut beberapa ahli, diantaranya Socrates dan Plato, Aristoteles, dan juga Marcus T. Cicero. Menurut Socrates dan Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan di dalamnya terkandung ilmu matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Dalam hal ini, filsafat menyelidiki sebab dan asas segala sesuatu. Sementara menurut Marcus T. Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Kemudian ciri pemikiran filsafat. Yang pertama yaitu universal, di mana universal ini bersifat umum dan mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah tidak faktual, yaitu membuat dugaan yang masuk akal atau spekulatif mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan bukti. Yang ketiga yaitu bersangkutan dengan nilai. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan arti, di mana penggunaan kalimat harus logis dan bahasa yang jelas dan tepat. Kemudian ciri-ciri berpikir dalam filsafat. Yang pertama ada radikal, di mana jika kita berpikir secara radikal berarti kita ingin tahu sampai ke akar permasalahannya. Yang kedua adalah kritis. Kita harus kritis terhadap sesuatu persoalan yang berkembang. Kemudian rasional, yaitu yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Kemudian reflektif, yang artinya adalah mencerminkan pengalaman pribadi. Dan konseptual, yaitu hasil konstruksi dari pemikiran kita sendiri. Kemudian ada koheren, yang berarti runtut atau berurutan. Kemudian konsisten, yaitu berpikir lurus dan tidak berlawanan. Kemudian sistematis. Sistematis yaitu saling berkaitan. Kemudian ada metodis, di mana metodis ini adalah cara untuk memperoleh kebenaran. Kemudian ada komprehensif, yaitu menyeluruh, dan yang terakhir adalah bebas dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari, menggali, dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, mengajukan kritik, dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya, dan mengaturnya dalam bentuk yang sistematis. Kemudian ada 3 bidang kajian atau sistematika filsafat. Yang pertama yaitu ontologi, di mana ontologi ini membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh apa yang ingin kita tahu. Yang kedua yaitu epistemologi, di mana epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu.
bidang kajian epistemologi ini mempelajari tentang teori pengetahuan. Kemudian ada bidang kajian aksiologi, di mana bidang kajian aksiologi ini membahas tentang nilai kegunaan pengetahuan. Nah, kemudian kita akan beralih ke pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada dari George F. Kneller. Yang kedua ada John Dewey. Dan yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. George F. Kneller mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan dalam arti yang sangat luas diartikan sebagai cara atau jalan bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, jadi pengertian dari filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dan juga dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Kemudian klasifikasi filsafat pendidikan. Klasifikasi filsafat pendidikan ada 3, yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Yang pertama adalah filsafat barat, di mana filsafat barat adalah ilmu yang dipelajari secara akademis di universitas-universitas yang ada di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Dalam pemikiran barat konvensional, pemikiran yang sistematis, radikal, dan kritis seringkali merujuk pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran yang logis. Yang kedua adalah filsafat timur, di mana filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan untuk filsafat barat, terutama di abad pertengahan. Tetapi di dunia barat, filsafat and sich masih lebih menonjol daripada agama. Yang terakhir adalah filsafat Islam. Filsafat Islam itu pada dasarnya merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Dalam kaitan ini, diperlukan pendekatan historis terhadap filsafat Islam yang tidak hanya menekankan pada studi tokoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah memahami proses dialektik pemikiran yang berkembang melalui kajian-kajian tematik atas persoalan-persoalan yang terjadi di setiap zaman. Musa Asy'ari berpendapat bahwa filsafat Islam dapatlah diartikan sebagai kegiatan pemikiran yang bercorak Islami. Islam di sini menjadi jiwa yang mewarnai suatu pemikiran. Filsafat disebut Islami bukan karena yang melakukan aktivitas kefilsafatan itu orang yang beragama Islam atau orang yang berkebangsaan Arab atau dari segi objeknya yang membahas mengenai pokok-pokok keagamaan. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan filsafat dan pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan ada 3, yaitu hubungan keharusan, dasar pendidikan, dan juga hubungan fungsional. Yang pertama adalah hubungan keharusan, di mana berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Kemudian dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realitas termasuk manusia.
maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Kemudian hubungan fungsional, di mana filsafat dalam arti filosofis merupakan salah satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Kemudian filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan, mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Nah, konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya das solens yang seharusnya, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Kemudian beberapa manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama adalah dapat berpikir kritis, di mana hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan. Yang kedua adalah dapat memperluas cakrawala berpikir. Artinya adalah mahasiswa dapat memperluas cakrawala berpikirnya agar lebih arif dalam memahami problematika suatu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan masalah dasar kependidikan, di mana untuk memecahkan problem-problem dasar kependidikan harus dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. Demikian penjelasan saya mengenai filsafat pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.